Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Delta Norantika, NIM 12240223295 akan mencoba menjelaskan ulang dari PowerPoint yang sudah di-share. Materi yang akan saya jelaskan adalah etika bisnis. Di dalam bisnis dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis itu akan lebih berkembang dengan baik. Apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis merupakan bagaimana cara melakukan kegiatan bisnis yang menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan individu, masyarakat, dan perusahaan. Selanjutnya, menurut Hill dan Jones, etika bisnis itu sesuatu yang membedakan antara salah dan benar, di mana pemimpin perusahaan mampu mengambil keputusan yang strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Studi kasus tentang moral yang benar dan salah ini berkonsentrasi ke standar moral yang akan diterapkan dalam kebijakan dan perilaku bisnis. Etika bisnis secara hakiki merupakan etika terapan sebagai penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah di bidang ekonomi, khususnya bisnis sasarannya yaitu pebisnis yang berkegiatan ekonomi. Selanjutnya, tujuan etika bisnis yaitu untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan untuk pengusaha atau perilaku bisnis untuk menjalankan good bisnis dan tidak melakukan monkey bisnis yang dapat merugikan pihak terkait. Selanjutnya itu ada 5 etika bisnis. Yang pertama itu ada kejujuran. Dengan tidak adanya kejujuran, maka bisnis tidak akan bertahan. Jadi, kita harus jujur kepada konsumen tentang produk kita, jujur dalam bekerja dan sebagainya. Selanjutnya, prinsip keadilan. Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat. Jadi semua yang terlibat dalam bisnis berhak memberikan kontribusi yang baik secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya itu prinsip otonomi. Sebagai pebisnis, kita harus bisa mengambil keputusan dengan tepat dan adil, serta bertanggung jawab sama keputusan yang sudah diambil. Keempat itu ada integrasi moral. Semua pihak yang ikut terlibat dalam perusahaan harus selalu dapat menjaga nama baik perusahaan. Terakhir itu ada prinsip loyalitas, yaitu di sini kita harus loyalitas dalam perusahaan dengan bekerja keras dan serius dalam menjalankan usaha, tetapi harus dengan visi misi bisnis kita. Selanjutnya itu contoh etika berbisnis. Yang pertama itu dengan menyebutkan nama. Di sini kita harus menyebutkan nama lengkap ketika bertemu dengan orang baru untuk menunjukkan bahwa kita itu memiliki etika yang baik. Selanjutnya itu berdiri saat berkenalan. Dengan begitu, rekan bisnis akan melihat bahwa kita adalah orang yang memiliki nilai positif dan memiliki citra yang baik. Selanjutnya itu ucapan terima kasih. Ketika sedang menghadiri acara bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi, jangan juga mengucapkan dengan yang berlebihan. Selanjutnya itu membayar tagihan. Ketika melakukan pertemuan bisnis yang dilakukan di luar kantor, biasanya itu di kafe atau di restoran. Sebagai tuan rumah atau yang mengundang, kita sebaiknya yang membayar tagihan tersebut. Itu tadi penjelasan dari etika bisnis. Selanjutnya itu akan membahas tentang bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Badan usaha yaitu satu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bertujuan mencari laba atau kelebihan pendapat atau keuntungan. Badan usaha versus perusahaan. Badan usaha itu adalah lembaga, sedangkan perusahaan yaitu tempat. Kenapa begitu? Dalam bentuk badan usaha terdapat state capital, yaitu sebagian besar keseluruhan dimiliki oleh negara. Terus ada privat capital, adalah sebagian besar keseluruhan dimiliki oleh swasta. State capital dibagi menjadi dua kelompok, yaitu BUMN yang keseluruhan modal usahanya dikuasai oleh pemerintah pusat, dan ada BUMD yaitu keseluruhannya dikuasai oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Bentuk badan usaha itu ada perseorangan, firma, CV, PT, dan BUMN atau BUMD. Perseorangan yaitu usaha yang dikelola oleh orang pribadi dan semua resiko tanggung jawab ditanggung oleh orang pribadi. Yang kedua itu firma, sama dengan CV. Perbedaan keduanya belah pihak sama-sama menjalankan usaha dan berhubungan secara hukum dengan pihak ketiga. Sedangkan PT merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku hanya pada perusahaan tanpa melibatkan
harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. PT juga merupakan badan usaha dan besarnya modal perseorangan tercantum dalam anggaran dasar kekayaan perusahaan, terpisah dari kekayaan pribadi pemilikan perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka utang tidak menjadi para pemegang saham. Ketika mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai ketentuan yang diterapkan. Selanjutnya itu ciri dan sifat PT. Kewajiban yang pertama itu kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua itu modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan ada di tangan pemilik saham. Keempat, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Yang kelima itu kepemilikan mudah berpindah tangan dan sebagainya. Selanjutnya itu mekanisme pendirian PT. Harus menggunakan akta resmi yang di dalamnya dicantumkan nama lain dan PT, modal bidang usaha, alamat juga harus disahkan oleh Kemenhum dan HAM. Selanjutnya itu izin pendirian PT. Yang pertama itu PT harus tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Kedua itu akte memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Selanjutnya itu BUMN. BUMN adalah usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan berbagai barang dan jasa untuk mensejahterakan rakyat seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan keuangan, dan masih banyak lagi. Fungsi BUMN yaitu sebagai penyediaan barang ekonomi dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Kedua itu merupakan alat pemerintahan dalam menata kebijakan perekonomian. Ketiga itu sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi SDA untuk masyarakat banyak dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu waralaba. Sekarang sudah banyak sekali waralaba di Indonesia seperti minimarket, Alfa, Indo, rumah makan, seperti rumah makan Payakumbuh, pasar pagi sore, terus tuh Nurdin, seperti pendidikan, salon, dan masih banyak lagi. Menurut Asosiasi France Indonesia, waralaba adalah suatu sistem pendistribusi barang atau jasa kepada pelanggan akhir di mana memberikan pihak kepada individu perusahaan untuk melaksanakan dengan merek, nama, sistem, dan cara-cara yang ditetapkan. Itu tadi penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.